Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, selamat datang dan bergabung di pembelajaran dari rumah bersama Ibu Imas Masruro. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Dan tentunya hari ini kita akan membahas materi seni budaya khusus SMK kelas 10. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak diharapkan untuk menyiapkan buku dan peralatan tulis lainnya. Dan juga ibu berharap kalian tetap semangat ya. Yuk kita mulai belajar tentang konsep budaya. Di sini sudah ada yang tahu belum ya apa itu budaya? Kalau tidak ada yang tahu, mari kita saksikan video berikut ini ya anak-anak. Nah, dalam video ini terdapat berbagai ragam aneka budaya yang ada di Indonesia loh. Contohnya, kalian bisa lihat di sini, ada tarian, ada kuda lumping, ada baju adat, pawai adat, dan ini semua berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Nah, setelah lihat video tadi, bisa kita simpulkan apa itu budaya? Budaya berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Nah, secara umum, budaya mengandung arti suatu cara hidup yang ada pada kelompok manusia yang berkembang dan kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dan juga budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Adapun pengertian kebudayaan adalah segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Nah, sampai di sini sudah ada yang mengerti belum budaya itu apa? Pastinya sudah mengerti ya. Baiklah, sekarang kita akan membahas pendapat para ahli tentang budaya. Silakan simak baik-baik ya. Nah, pendapat yang pertama, pengertian budaya menurut ahli Kunchara Ningrat. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem semua ide, gagasan, tindakan, rasa, serta karya yang dihasilkan atau diciptakan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara belajar. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, mereka mengatakan kebudayaan adalah segala hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang ketiga, menurut Edward Bornat Taylor, di sini beliau menyatakan budaya adalah kompleksitas yang menyeluruh dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, hukum, dan lainnya yang didapatkan dari individu sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan definisi para ahli tadi, dapat kita simpulkan konsep kebudayaan yaitu yang pertama, pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Yang kedua, kebudayaan adalah milik masyarakat. Terus yang ketiga, kebudayaan itu sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Oh iya, kalian harus tahu ya, kebudayaan dan budaya itu berbeda. Di sini budaya itu adalah kegiatan kita, tapi kalau kebudayaan itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kebudayaan. Pada dasarnya, kebudayaan itu berfungsi untuk mengatur masyarakat tentang bagaimana harus bertindak dan menentukan sikap saat dihadapkan pada sesuatu, sehingga kehidupan menjadi lebih selaras. Fungsi lainnya yaitu sebagai pedoman hubungan manusia atau kelompok, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong perubahan masyarakat. Kebudayaan juga memiliki ciri-ciri loh anak-anak. Yang pertama adalah ciri kebudayaan secara umum,
kita akan jabarkan satu-satu ya. Untuk ciri kebudayaan secara umum yaitu kebudayaan dapat dipelajari, kebudayaan dapat diwariskan, kebudayaan itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat, terus kebudayaan dapat berubah, lalu kebudayaan bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Nah, jadi kebudayaan itu bisa kalian pelajari dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Namun, kebudayaan juga bisa berubah-ubah sesuai dengan zamannya ya anak-anak. Yang kedua adalah ciri kebudayaan daerah. Nah, di sini kebudayaan daerah memiliki ciri masing-masing. Apa ya kira-kira? Yang pertama, terdapat peninggalan sejarah. Yang kedua, adanya unsur kepercayaan. Yang ketiga, terdapat bahasa dan ciri khas daerah. Yang keempat, diangkat oleh penduduk setempat tersebut. Yang kelima, bersifat kedaerahan. Jadi, di setiap daerah di Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, ciri kebudayaan nasional adalah yang pertama, terdapat unsur-unsur yang bisa menyatukan bangsa. Yang kedua, mencerminkan kehidupan bangsa. Yang ketiga, kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, adanya unsur budaya daerah yang diakui secara nasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk budaya berkaitan dengan seni. Yang pertama, rumah adat. Yang kedua, tarian. Yang ketiga, lagu daerah. Yang keempat, alat musik. Yang kelima, pakaian adat. Yang keenam, adat istiadat. Yang ketujuh, senjata tradisional. Yang kedelapan, kriya ragam. Dan yang terakhir, yang kesembilan, benda seni. Jadi, Ibu sudah menjelaskan fungsi dari kebudayaan, terus ada bentuk-bentuk budaya berkaitan dengan seni, dan juga ada ciri kebudayaan. Nah, jadi sampai di sini sudah paham belum ya tentang materi konsep budaya? Pastinya sudah ya. Kalau sudah mengerti, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Silahkan kalian tulis pertanyaan beserta jawabannya di buku kalian. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.